Cerita kali ini dimulai dengan keadaan dunia yang sudah kacau akibat adanya sebuah wabah virus mematikan yang membuat manusia berubah menjadi makhluk mengerikan. Di suatu lokasi, beberapa orang yang masih selamat terlihat sedang dievakuasi menuju ke zona karantina yang bernama Harmony dengan menggunakan beberapa bus. Di bus yang kedua, ada 3 orang yang akan menjadi fokus cerita kali ini. Mereka adalah Jack, Patrick, dan juga istrinya Patrick yang bernama Emma, beserta bayinya yang bernama Lou, atau kita panggil sebagai Lulu aja, biar enak. Nah, ketika sudah hampir sampai, konvoi mereka tiba-tiba berhenti. Karena penasaran, seorang tentara yang berada di dalam bus kemudian keluar demi memeriksa keadaan di sekitar. Namun setelah pergi, tentara itu rupanya tidak kembali lagi, dan bahkan dia juga tidak membalas komunikasi dari seorang tentara yang masih berada di dalam bus. Dari sana, tentara yang kedua ini lalu memutuskan untuk segera memeriksa temannya. Tapi baru aja dia keluar, Close the door behind you. dalam kejadian itu, semua orang langsung panik pada saat para zombie mulai masuk ke dalam bus dan menyerang siapapun yang dilihatnya. Tidak jauh dari bus tersebut, Emma yang memeluk bayinya erat-erat berusaha bersembunyi dan melawan para zombie yang menyerangnya. Untungnya saat itu, Jack segera datang dan menyelamatkan mereka berdua, yang kemudian disusul oleh Patrick yang juga muncul. Sayangnya dalam serangan tadi, Emma ternyata terkena gigitan, yang kemudian membuatnya terinfeksi. 9 tahun kemudian, Patrick terlihat sedang mengembara di kota yang dingin dan sunyi untuk mencari makanan. Setelah menembak seekor kuda, dia dengan cepat membawanya pulang ke rumah yang berada di wilayah Harmony. Patrick tinggal terpisah di rumah yang bersebelahan dengan rumahnya si Jack. Emma telah lama meninggal, sementara putrinya Patrick, si Lulu, yang kini berusia 9 tahun, sekarang tinggal bersama dengan Jack yang dia panggil sebagai ayah. Sejak kejadian 9 tahun yang lalu, Patrick dan Jack rupanya tidak saling berbicara. Begitupun dengan Lulu yang dilarang untuk berhubungan dengan Patrick. Begitu sampai di rumah, Patrick langsung memasak daging kuda hasil buruannya untuk makan malam bersama dengan anjing kesayangannya. Namun di lain sisi, hal yang berbeda terjadi dengan Jack. Karena di saat yang bersamaan, Jack sudah mulai kekurangan bahan makanan, dan bahkan beberapa di antaranya sudah kadaluarsa. Malam itu, Patrick mencoba berkomunikasi menggunakan radio, berharap dia menemukan survivor lain seperti dirinya sambil sesekali mengamati putrinya yang sedang tertidur dari kejauhan. Pagi harinya, Jack yang terbangun mendapati kalau Lulu tidak ada di tempat tidurnya. Dari sana, Jack kemudian bergegas ke dapur dan menegur Lulu yang rupanya sedang menyiapkan sarapan. Jack mengatakan bahwa ada sebuah aturan yang harus diikuti oleh Lulu. Contohnya ketika dia bangun dan mau ke bawah, Lulu harus memberitahukan Jack terlebih dahulu. Ribet lah pokoknya. Nah, setelah sarapan, Lulu lalu keluar dan bertemu dengan anjingnya Patrick yang sedang menggonggong ke arahnya. Pada saat dia memberikan kue, anjing itu terlihat berlari ke sisi lain pagar, di mana Lulu lalu menemukan bahwa anjing itu ternyata telah berhasil menggali sebuah lubang yang memungkinkan seseorang untuk melewatinya. Siang harinya, Jack pergi untuk sekedar latihan menembak kaleng kosong, sementara Lulu bermain dengan bonekanya. Di sini, Lulu sempat bertanya apakah dia bisa mencoba latihan menembak, yang mana Lulu merasa kalau dia ini bukan lagi seorang anak kecil yang hanya bisa bermain sebuah boneka. Sambil menikmati waktunya bersama dengan Lulu, Jack melihat Patrick yang baru aja kembali dari perjalanan mencari persediaan makanan dan juga minuman. Di malam hari, Jack berniat memberi kejutan di hari ulang tahunnya Lulu dengan membawa sebuah kotak hadiah yang berisi barang-barang peninggalan ibunya. Namun, sebelum Jack bisa memberitahu perihal hari ulang tahunnya, Lulu tiba-tiba mendengar alunan musik ulang tahun yang diputar lewat alat pengeras suara milik Patrick. Di rumahnya, Patrick membuat kue ulang tahun untuk Lulu. Tapi akibat perseteruannya dengan Jack, membuat Patrick tidak bisa memberikan kue tersebut.
di mana Patrick hanya bisa merayakan hari ulang tahunnya di rumah tanpa kehadiran putrinya itu. Di sisi yang lain, Lulu bertanya kepada Jack tentang seperti apa rasanya pesta ulang tahun sebelum dunia ini berubah. Jack mengatakan bahwa pesta ulang tahun itu biasanya dihadiri oleh anak-anak lain di pesta tersebut. Mendengar hal itu, Lulu tampak bingung karena selama hidupnya dia belum pernah melihat anak-anak yang lain, termasuk ibunya sendiri. Pada saat menjelaskan semuanya itu, Lulu kemudian bertanya lagi, apakah zombie itu benar-benar ada? Jack menjelaskan bahwa mereka dulunya memang pernah ada, tapi sejak dunia berubah, semua zombie telah mati akibat kondisi iklim yang sangat dingin. Nah, saat tengah malam, Lulu terbangun dari tidurnya setelah dia mengalami mimpi buruk. Begitu terbangun, dia mendengar anjing milik Patrick yang menggonggong yang seakan-akan ada sesuatu yang mengganggunya. Lulu yang penasaran lalu melihat keluar jendela, dan ketika dia melihat ke arah pagar, apa yang dilihat oleh Lulu kemudian diceritakan kepada Jack keesokan harinya. Jack yang mendengarnya tentu aja nggak percaya, karena sejauh yang dia tahu, semua zombie itu sudah tidak ada lagi akibat suhu dingin di luar sana. Kemudian setelah selesai sarapan, Lulu lalu pergi keluar untuk meletakkan boneka mainan di dekat pagar yang berlubang, dengan maksud untuk mencegah masuknya monster yang dia lihat semalam. Mengetahui Lulu berada di luar, Patrick dengan cepat mendekatinya dan memberitahu Lulu agar jangan pernah memberi makan anjingnya lagi. Di tengah obrolan santai itu, Jack tiba-tiba keluar dan meminta Patrick supaya jangan mengajak Lulu berbicara. Jack bahkan mengancam akan menembak anjingnya Patrick jika anjing tersebut tidak berhenti menggonggong. Don't you talk to her! No, don't, my friend! Come on. Siang harinya, saat Patrick membobol gudang untuk mengambil persediaan makanan, dia teringat sebuah momen pada saat berada di tempat ini bersama dengan istrinya Emma. Dalam memorinya itu, Patrick mencurigai Emma punya hubungan lain dengan Jack, sosok yang selama ini menjadi sahabat mereka. Dari sana, Patrick kemudian terus mencari persediaan di sekitar gudang, yang tanpa sengaja, anjingnya yang ikut bersama dengannya menemukan sisa-sisa hewan yang telah hancur di salah satu koridor. Namun sial, nggak jauh dari tempat Patrick berdiri, seekor zombie tiba-tiba muncul di hadapannya. Dengan panik, Patrick memacu kendaraannya dengan sangat kencang. Dalam perjalanan pulang itu, Patrick yang sudah lama tidak melihat zombie, terus aja menoleh ke arah belakang untuk memastikan apakah zombie itu mengikutinya. Tapi di saat dia melakukannya, tanpa sengaja Patrick menabrak sebuah batang pohon yang tergeletak di tengah jalan. Nah, beberapa saat kemudian, Patrick yang terbangun dikagetkan dengan kemunculan zombie yang berada tepat di hadapannya. Zombie itu tampaknya tidak bisa melihat. Namun yang pasti di saat mencari keberadaan Patrick, tiba-tiba zombie itu menjadi teralihkan setelah dia mendengar suara tembakan di kejauhan. Sadar kalau tembakan tersebut berasal dari rumahnya si Jack, Patrick dengan cepat pergi untuk mengejar makhluk itu. Di rumah, Jack dan Lulu yang melihat seekor kelinci di luar pagar, rupanya sedang mencoba menembak makhluk kecil itu. Tapi sebelum menarik pelatuk, Jack mendengar suara tembakan yang berasal dari Patrick yang terlihat mendekat untuk kembali masuk ke dalam rumah. Di tengah perjuangan Patrick menghadapi zombie, Lulu menyuruh Jack untuk menembak monster itu. Tapi bukannya menembak, Jack malah ragu-ragu untuk menarik pelatuknya. Yang mana hal tersebut membuat Jack harus tergigit, begitupun dengan anjing kesayangannya. Zombie itu pada akhirnya melarikan diri ketika Patrick berhasil mengambil senapannya dan menembak ke arah zombie tersebut. Setelah melihat makhluk itu pergi, Jack yang kembali masuk ke rumah menemukan Lulu yang sedang menangis. Di sini Lulu tampak marah kepada Jack karena dia menyaksikan bagaimana Jack tidak melakukan apa-apa meskipun Patrick dan anjingnya sedang dalam bahaya.
Sementara itu di rumahnya, Patrick yang masih bersedih pasca kematian anjingnya, sekarang berusaha melampiaskan kemarahannya sambil menuangkan alkohol ke lukanya dan mencoba menembak dirinya sendiri. Yang mana di momen ini Patrick tiba-tiba mengingat saat-saat di mana Emma pernah memintanya untuk memotong lengannya yang terinfeksi, sementara Jack berusaha menahannya. Malam harinya, ketika Patrick tersadar kembali, dia mendengar suara seseorang yang mencoba berkomunikasi melalui radio. Saat orang tersebut berniat mendatangi lokasinya, Patrick segera bereaksi dan memperingatkan pria itu bahwa para zombie telah kembali. Patrick juga mengaku kalau dirinya telah digigit dan akan berubah sepenuhnya. Namun ketika tahu kalau Patrick digigit di pagi hari, pria tersebut lalu mengatakan bahwa sepertinya Patrick mungkin tidak akan berubah menjadi zombie karena waktu yang dibutuhkan seharusnya tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, Jack sengaja mengunci rumahnya demi berjaga-jaga kalau Patrick akan berubah menjadi zombie. Namun ketika Lulu memperhatikan dari dalam rumah, dia menemukan bahwa Patrick sepertinya memang tidak terinfeksi. Di sini, Lulu juga marah kepada Jack karena dia tidak mempercayai ketika Lulu bercerita tentang monster yang dilihatnya di malam sebelumnya. Lulu kayaknya udah muak dengan semua peraturan yang ada di rumah ini. Bahkan dia sekarang meminta agar diperbolehkan keluar tanpa harus diberi izin terlebih dahulu. Singkat cerita, hari ini pun dilalui dengan perasaan canggung di antara Patrick dan juga Jack. Namun bagi Patrick, apa yang dilakukan Jack sebelumnya tampaknya memang sedikit membuat dirinya merasa kesal. Belum lagi pada saat dia sedang beristirahat, tiba-tiba dia mendengar suara di radio yang seakan-akan mendesak Patrick untuk mau membunuh Jack karena telah membiarkan Patrick berjuang sendirian. Bahkan ketika Patrick menolak, suara itu bahkan semakin menjadi-jadi dengan mengejek ketidakmampuannya Patrick pada saat melindungi mendiang istrinya. Malam itu, Jack yang sudah kembali ke rumah memberitahu Lulu bahwa dia menemukan sebuah bunga palsu yang rencananya bunga tersebut bakal diletakkan di depan foto ibunya. Tapi tanpa sepengetahuan Jack, Lulu rupanya diam-diam mengambil pistol milik Jack, yang mana dia ini berniat menaruh setengah dari bunga itu ke makam anjingnya Patrick. Begitu berada di luar, Lulu merangkak melalui lubang yang ada di pagar dan kemudian melemparkan bunga yang dia bawa itu ke kuburan anjingnya Patrick. Namun sialnya ketika Lulu melakukannya, dari arah belakang seekor zombie tiba-tiba muncul. Untungnya, Jack segera keluar dan menjatuhkan zombie itu sambil terus memukulnya sampai makhluk itu berhenti bergerak. Begitu selesai, Jack yang berniat memeriksa keadaan Lulu dikagetkan dengan kemunculan Patrick yang tanpa diduga membidik senjatanya ke arah si Jack. Malam harinya, Jack yang terbangun setelah sebelumnya pingsan menemukan kalau Lulu tidak ada di tempat tidur. Pada saat keluar untuk mencarinya, seekor zombie yang sama tiba-tiba menerjang. Namun ternyata zombie tersebut sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena Patrick telah mengikatnya sekaligus memotong lengannya. Patrick yang kemudian muncul menjelaskan bahwa sepertinya para zombie telah berevolusi demi beradaptasi dengan lingkungan yang sangat dingin, di mana mereka sekarang mempunyai lapisan kulit yang cukup keras sehingga bisa untuk menutupi luka dan menahan hawa dingin. Tapi meskipun begitu, Patrick meyakini bahwa efek dari suhu dingin telah membuat para zombie menjadi buta. Dan yang terpenting lagi, mereka tidak bisa menularkan virus. Nah, setelah mengetahui kalau Lulu telah dirawat oleh Patrick, Jack kemudian mempersilahkan Lulu untuk menghubungi Patrick dengan maksud mengundangnya untuk makan malam bersama dengan mereka. Begitu semuanya siap, di malam berikutnya Patrick datang sambil membawa daging untuk mereka berdua. Ketika Lulu melihat Patrick, dia menjadi terkejut dengan penampilannya yang sudah berbeda, tanpa brewok dan juga tanpa rambut panjangnya. Malam itu, Patrick benar-benar menikmati waktunya bersama dengan Lulu. Begitupun sebaliknya, Lulu juga sangat senang kalau tetangganya ini mau makan malam bersama dengan mereka, yang meskipun Lulu tidak tahu kalau sosok yang dikenal sebagai tetangganya ini sebenarnya adalah ayah kandungnya. Next, setelah Lulu tertidur, Patrick mengungkapkan bahwa sejak kemunculan zombie di lokasi ini, dia berencana untuk memperbaiki kendaraan yang ada di luar agar mereka nantinya bisa pergi dari tempat ini. Namun rencananya itu rupanya ditolak dikarenakan Jack masih merasa aman berada di sini. Jack sepertinya hanya fokus pada bagaimana caranya mengamankan dirinya sendiri. Sementara Patrick sebenarnya ingin pergi dari sini,
Namun karena dia masih memiliki seorang putri, akhirnya Patrick memilih untuk tetap tinggal. Nah, setelah Patrick pulang, Jack yang sedang duduk di samping Lulu tiba-tiba mengingat kembali kejadian pasca kematian Emma. Jadi, beberapa hari setelah Emma meninggal, Patrick dan juga Jack tiba di kota Harmony. Namun, suatu ketika, keduanya terlibat pertengkaran setelah Jack menemukan Patrick yang kerjaannya hanya mabok-mabokan dan menelantarkan Lulu begitu aja. Jack yang marah lalu membawa Lulu dan memutuskan untuk merawatnya. You're no longer her father. Sadar kalau apa yang dikatakan Patrick ada benarnya, keesokan paginya, Jack dan juga Lulu memutuskan untuk meninggalkan rumah dan pergi bersama dengan Patrick. Ketiganya lalu segera pergi meninggalkan kota Harmony, yang mana ini adalah pengalaman pertama bagi Lulu bisa melihat dunia luar. Di tengah jalan, mereka ini sempat berhenti di sebuah gudang untuk mengambil beberapa persediaan. Tapi setelah selesai mengambil persediaan, ketiganya yang berniat kembali ke kendaraan tanpa sengaja melihat seorang wanita di kejauhan. Saat Patrick mendekatinya, wanita itu tiba-tiba menjerit. Namun untungnya Patrick berhasil menahan wanita itu dan membuatnya tenang. Dengan adanya kejadian tadi, mereka terpaksa menunda kepergian, di mana ketiganya lalu memutuskan kembali ke rumah sambil membawa si wanita yang kita sebut aja sebagai Clara. Malam harinya, Clara kemudian terbangun setelah dia dirawat oleh Jack dan juga Patrick. Menurut pengakuannya, Clara menceritakan kalau dia dan keluarganya telah bertahan selama setahun dengan mengunci diri di rumah selama wabah dan iklim ekstrim melanda wilayah mereka. Tapi setelah setahun berlalu, Clara dan keluarganya memutuskan untuk pergi ke arah utara dan tinggal bersama dengan para survivor yang lainnya. Di sana, Clara bertemu dengan seorang pria, jatuh cinta, dan kemudian hamil. Namun sayangnya pria itu tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengetahui bahwa dia akan menjadi seorang ayah. Karena beberapa hari sebelum kejadian, Clara mendengar suara radio yang dipancarkan dari lembah Harmony, yang mana hal itu membuat Clara dan para survivor lainnya sepakat untuk pergi ke tempat ini. Tapi celakanya di tengah perjalanan, konvoi kendaraan mereka tiba-tiba diserang, sehingga membuat semua orang tewas dan hanya menyisakan dirinya. Nah, di saat mereka sedang asik mengobrol, tanpa diduga Clara mendengar zombie yang sedang melolong. Patrick sempat menjelaskan kalau suara itu berasal dari zombie yang berhasil dia tangkap. Mengetahui hal tersebut, Clara lalu mengambil pistol dan dengan cepat keluar demi untuk menghabisi zombie itu. Sarah memberitahu bahwa Patrick telah melakukan kesalahan, karena makhluk yang ada di hadapan mereka ini bisa melakukan komunikasi dengan cara melolong dari kejauhan. We're all gonna die. Begitu para zombie tiba, Jack memasukkan Lulu ke ruang bawah tanah dan menyuruhnya agar jangan bersuara. Nah, saat berada di basement, Lulu sempat berhadapan dengan satu ekor zombie. Tapi untungnya Lulu berhasil menahan rasa takut dengan tidak bersuara, sehingga membuat makhluk itu tidak merasakan kehadiran Lulu. Gak lama kemudian, makhluk lain mulai menyerbu masuk ke dalam rumah, di mana Patrick, Jack, dan juga Clara berusaha mati-matian melindungi diri mereka masing-masing. Di tengah pertempuran, Clara memilih untuk menyalakan musik sekencang mungkin demi membuat indera pendengaran para zombie yang sangat sensitif menjadi terganggu. Lulu kemudian keluar dari basement dan memberitahu Patrick bahwa ada seekor monster di bawah sana. Karena nggak mau terjadi apa-apa dengan putrinya itu, Patrick lalu meminta Lulu untuk tetap berada di ruangan komunikasi radio. Sementara dia dan yang lainnya akan terus berusaha melawan semua zombie yang datang. Pada saat semua orang sedang sibuk, Lulu tiba-tiba mendengar suara dari seorang wanita yang mencoba berkomunikasi lewat siaran radio. Wanita itu mengatakan kepada siapapun yang mendengar siarannya agar segera pergi menuju ke sebuah tempat yang bernama Spring Falls. Di sisi lain, generator listrik mendadak kehabisan bahan bakar, yang mana hal itu membuat suara musik seketika ikut berhenti. Sadar kalau mereka tidak bisa bertahan, Patrick yang mengetahui kabar tentang Spring Falls lalu mengatakan kalau dia akan menjadi umpan untuk menarik perhatian para zombie.
Setelah berpisah dengan Lulu, Patrick kemudian menyalakan flare dan segera keluar sambil terus berteriak. I'm right here. Come on. I'm right here. Come on. Come on. Nah, kesempatan itu kemudian digunakan oleh Jack dan yang lainnya dengan berjalan menuju ke arah kendaraan. Mengetahui kalau putrinya sudah aman, Patrick dengan cepat berlari menuju ke tempat penyimpanan bensin, di mana ketika semua zombie mulai menyerangnya, setelah meninggalkan wilayah Harmony, Jack, Lulu, dan Clara memilih untuk menghentikan kendaraan mereka, yang mana ketiganya ini sengaja berhenti demi untuk menyaksikan sinar matahari yang terbit di pagi hari. Itulah tadi alur cerita film Extinction yang dirilis di tahun 2015. Semoga kalian suka ya dengan dongeng kita untuk hari ini. Kalau gitu terima kasih buat yang sudah nonton. Gua pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.